Ya, terima kasih Bro Herianto dan juga saya mengucapkan selamat pagi dan selamat tahun baru kepada semua sahabat-sahabat yang bisa hadir pada hari ini. Dan kita juga berdoa untuk sahabat-sahabat yang mungkin sedang dalam perjalanan untuk buka ini YouTube-nya. Ya, dan selamat tahun baru. Dan kita percaya Tuhan akan beserta dengan kita, di dalam kita, menyertai kita, dan kita tetap sehat-sehat. Ya, sebentar saya akan coba sharingkan. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah jangan takut, pakai tanda seru ya. Mari tetap bersyukur di tahun 2022 ya. Happy New Year kepada kita semua, dan kita percaya Tuhan memberkati kita semua, kita tetap sehat, dan apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil sempurna di dalam nama Yesus. Mari kita evaluasi ya, refleksi kepada kejadian di tahun 2021 dan info yang beredar di tahun 2022, saudaraku sekalian. Ya, di tahun 2021 kita mengalami begitu banyak kejadian dan masalah. Ya, tentu di antara kita banyak sahabat-sahabat kita juga yang kehilangan pekerjaan ya di tahun 2021. Kemudian bahkan banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan ya karena diakibatkan oleh pandemik COVID-19. Juga kita melihat bahwa ekonomi dunia melambat. Ada barang-barang yang sulit didapatkan di pasaran, dan ada juga harga barang yang meningkat tajam harganya ya. Itulah yang terjadi karena pandemi COVID itu. Kemudian ya juga banyak di antara kita yang mempunyai teman keluarga yang meninggal dunia dikarenakan COVID. Dan itu bahkan bukan hanya di Indonesia, di belahan dunia banyak sekali yang meninggal dunia pada tahun 2021, juga di awal tahun Maret 2020 sudah mulai banyak ya. Kemudian ini saudaraku, dan juga banyak orang-orang yang merasa pintar ya, yang saya sebut tuh kepo, menghubungkan COVID dengan khotbah akhir zaman gitu ya. Jadi COVID dihubungkan dengan akhir zaman. Nah, ayatnya dia cari. Padahal eksegesi itu adalah membaca Alkitab, informasi Alkitab itu kepada kita tentang apa. Bukan apa yang terjadi langsung kita kaitkan dengan ayat-ayat yang di Alkitab. Karena akhir zaman itu yang saya pahami, Bapak Ibu Saudaraku, sebetulnya semuanya akhir zaman sudah selesai. Apa itu akhir zaman? Akhir zaman ini sangat esensi di dalam Alkitab kita. Jadi ini esensi. Karena di Alkitab itu ada dua hal penting, saudaraku semua, yaitu perjanjian lama dan perjanjian yang baru. Di perjanjian lama itu apa yang terpenting situ? Yang terpenting adalah ritual-ritual pelaksanaan hukum Taurat. Inilah yang penting. Ya, maka di perjanjian baru adalah kasih karunia. Nah, kasih karunia tidak bisa dipahami kalau hukum Taurat masih ada. Makanya ya, inilah zamannya diakhiri. Jadi zaman hukum Taurat diakhiri dengan apa? Dengan kehancuran bait suci Allah pada tahun 70 Masehi. Itulah Tuhan ya, murka Allah terjadi memaksa bangsa Yahudi menghentikan korban-korban sembelihan. Sehingga tidak ada lagi korban sembelihan. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Ya, ini yang paling besar. Ya, orang Yahudi nggak peduli, makanya dihancurkan bait suci Allah. Kemudian satu lagi akhir zaman apa? Akhir zaman dari paradigma manusia menempatkan Tuhan ada di satu tempat, di ruang maha suci. Nah, ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena Kristus bangkit. Dia telah kembali kepada natur kealahannya, yaitu roh. Jadi Kristus itu maha hadir. Ya, dia sudah maha hadir. Jadi dia ada di mana-mana. Makanya khotbah akhir zaman itu sudah selesai ya. Akhir zaman telah selesai. Jadi sangat salahlah bagi kita, tidak tepat bagi kita kalau menghubungkan COVID dengan akhir zaman. Karena Pengkhotbah 1 ayat 4 katakan, keturunan yang satu pergi, keturunan yang satu datang, bumi tetap ada. Ya, coba nanti banyak lagi ayat-ayat yang lain. Kemudian, saudara, info yang beredar menjelang tahun 2022.
Ya, juga banyak yang menghubungkan dengan akhir zaman. Bahkan akhir zaman juga dihubungkan juga dengan tahun 2028. Dunia akan kiamat. Ya, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, sahabat sekalian, ya, kalau kita masih hidup di tahun itu, percayalah, saya mau katakan tidak ada bumi ini akan hancur dan kiamat, nggak ada itu. Ya, nggak ada. So, mari tetap semangat di dalam hidup dan memberikan karya-karya terbaik kita selama kita masih hidup di bumi. Kemudian info yang beredar begitu banyak di sosial media, ya, akan terjadi bencana alam, ada tsunami, ada gunung meletus, ada banjir dan banyak macam, ya. Kemudian kita juga melihat, ya, bahwa ada pengaruh lingkungan strategi, ya, lingkungan strategi global di kawasan juga di nasional, ya, banyak isu-isu yang berkembang. Juga kita tahu Laut Cina Selatan, ya, konflik Laut Cina Selatan yang akhir-akhir ini tambah memanas, ya. Amerika, Jepang, dan Indonesia juga latihan di sana. Kemudian Jerman juga mengirimkan kapal perangnya lewat ke sana. Cina juga demikian juga membuat latihan. Jadi suasana di Laut Cina Selatan itu memanas, ya, itu memanas. Jadi perkembangan ini terjadi, ya. Kemudian juga ada pemanasan global, ya, menjadi isu yang sangat penting juga. Bahkan banyak pakar menyatakan bahwa isu pemanasan global itu nanti efeknya, dampaknya lebih parah dari COVID-19. Nah, inilah isu-isu yang berkembang di kehidupan kita sehari-hari. Ya, kemudian kita tahu ada perkembangan IT yang begitu luar biasa, sosial media yang informasi begitu cepatnya, bahkan TV bisa kalah dengan sosial media sekarang, ya. Kemudian ada perkembangan artificial intelligence, ya. Bahkan nanti akan robot-robot yang dulunya cuma bisa ngomong, tapi yang ke depan ini, robot itu dalam berapa tahun ke depan akan memiliki perasaan. Waduh, bayangkan. Robot bisa punya perasaan, luar biasa. Ya, itu akan sedang dikembangkan. Kemudian COVID-19 gelombang ketiga sekarang, Omikron, ya, tadi sudah diceritakan juga di awal, perkembangannya begitu cepat, ya, kenaikan kasus-kasusnya begitu cepat sekali, ya, di beberapa negara sekarang itu semua terjadi, ya, dan di dalam negeri juga sudah mulai ada, ya, Omikron. Jadi kita perlu mewaspadai itu semua, memiliki hikmat untuk itu. Nah, pertanyaannya adalah, saudaraku, apa itu takut? Ya, takut. Temuan, takut terhadap apa ya? Kira-kira gitu. Mengapa kita tidak perlu takut? Terus mengapa kita perlu tetap bersyukur? Nah, ini penting sekali. Nanti dari apa penjelasan kita menjawab hal itu. Ya, saudaraku. Lanjut, bro. Ya. Saudara, janganlah takut. Janganlah gentar terhadap apa? Nah, kita pelajari lesson learn kita. Lesson learn, pembelajaran kita dari perjanjian lama, saudaraku. Ya, rasa takut, ya, itu adalah sebetulnya emosi yang membuat perasaan tidak nyaman terhadap sesuatu yang bisa terjadi, yang akan sesuatu yang akan mendatangkan malapetaka, bencana, gitu, kira-kira begitu. Bahkan juga kematian, ya, itu yang ditakutkan. Nah, di sana juga di perjanjian lama dulu itu banyak dikatakan jangan takut karena merasa ada musuh, ya, yang dihadapi. Kemudian itu layarnya tertutup, bro. Ya. Kemudian jangan takut artinya apa? Itu adalah frase atau kata yang kalau kita maknai itu sebetulnya yang dari Tuhan, itu menguatkan serta kita menjadi percaya adanya penyertaan Tuhan yang nyata di situ, dan di dalam itu, di dalam pernyataan jangan takut, kemudian apa yang mau dikerjakan itu ada pengharapan di situ, ya. Nah, contohnya, ya, seperti pengintai yang ditugaskan, ya, Musa, ya, menugaskan ada pengintai, ya, pengintai yang akan masuk ke tanah Kanaan, melihat itu. Kemarin minggu lalu baru dikhotbahkan juga, di-sharingkan, ya, tentang perhentian dan berkatnya. Jadi pengintai. Nah, beberapa pengintai selain Joshua dan Kaleb, ya, mereka di dalam laporannya dari apa yang mereka lihat, ya, dengan kasat mata mereka melaporkan sesuatu yang menakutkan, ya, yang nggak berani masuk, tidak berani bergerak
ya untuk masuk dan menguasai tanah itu. Tidak berani. Ya, pada akhirnya ya Tuhan membuat mereka mati dan tidak bisa masuk ke tanah Kanaan itu. Nah, kecuali ada dua, yaitu Yosua dan Kaleb, ya, yang mereka tidak takut. Kenapa mereka tidak takut? Karena mereka percaya, ya. Mereka kalau tidak takut itu maka mereka bisa fokus kepada janji Tuhan, ya, fokus kepada penyertaan Tuhan. Nah, sehingga mereka betul-betul bisa melihat apa itu janji Tuhan, dan mereka percaya bahwa janji Tuhan itu tidak pernah sia-sia, dan mereka betul-betul fokus, ya, untuk mencapai janji itu. Nah, maka mereka terus bergerak dan mereka percaya bahwa mereka akan bisa menaklukkan, ya, orang-orang yang ada di sana, dan mereka bisa masuk dan menguasainya. Maka inilah yang di dalam Perjanjian Lama bisa disebut tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian, tanah perhentian, ya. Nah, ini semua di Perjanjian Lama, Kanaan, tempat perhentian itu, ini adalah bayangan, ya, bayangan yang akan digenapi di dalam Perjanjian yang baru. Maka lesson learn inti yang kita dapat dari Perjanjian baru apa? Yaitu lesson learn yang intinya adalah apa? Kita telah menjadi satu manusia baru di dalam Kristus. Bukan menjadi satu manusia baru yang dilakukan berdasarkan doktrin-doktrin, bukan. Tetapi betul-betul kita menjadi satu manusia baru, ya, dalam realita Kristus. Kristusnya nyata, ada. Karena Kristus itu roh, ya. Jadi kita bukan manusia baru agamawi, bukan. Tapi manusia baru yang benar-benar baru, yang mengalami Kristus di dalam hidupnya. Yaitu Kristus ada nyata. Rest in Christ. Ya. Jadi kita betul-betul rest in Christ. Kita betul-betul menjadi manusia baru di dalam Kristus. Nah, inilah paradigma ini, pemahaman ini, pengertian ini penting untuk kita miliki. Ya. Nah, sadarkah kita bahwa kita benar-benar menjadi manusia baru, manusia lahir baru? Karena tentang lahir baru ini, Nikodemus saja pun kurang ngerti. Walaupun bahasanya sama, ya, tetapi tidak memahami apa itu lahir baru. Nah, kita lahir baru bukan lahir baru prosesi organisasi, bukan. Ya, itu nggak ada masalah untuk mendapatkan sertifikat, ya, supaya nanti bisa resmi menikah, ada tandanya. Tetapi yang penting kita betul-betul mengalami Tuhan, ya, mengalami Kristus nyata, realita Kristus yang roh itu, Allah yang roh itu nyata dalam hidup kita, dan kita benar-benar kita ada di dalam Dia. Dia ada di dalam kita, kita pun ada di dalam Dia. Ini penting sekali. Nah, kita harus mengerti hal ini sehingga kita bisa menghidupi Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, inilah yang dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 9. Engkau telah mencapai tujuan imanmu. Engkau telah mencapai Kristusmu. Ya, Dia turun ke bumi, lahir mati di kayu salib, kemudian dikuburkan dan bangkit hidup kembali dan bersatu dengan kita, orang percaya. Sehingga jiwa kita, atau kalau di dalam dikotomi dikatakan jiwa, ya, jiwa, atau itu jiwa itu menjadi roh, ya. Jadi kalau trikotomi jiwa, tubuh dan roh. Jadi jiwa kita sudah bersatu dengan roh Kristus, roh yang menghidupkan itu. Nah, inilah yang disebut kita sudah selamat. Maka kita yang hadir sekarang ini pegang teguh kita sudah selamat. Bukan, oh selamat enggak ya? Oh tidak ada kepastian. No. Kita sudah selamat. Makanya di dalam menghadapi tahun 2022 tidak ada ketakutan. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah selamat di dalam Kristus. And then, memasuki dan berjalan sepanjang tahun 2022. Mari kita memasuki tahun 2022. Lanjut, Bro. Mari kita aminkan, ya. Mari kita aminkan bersama kebenaran firman Tuhan. Mari kita hidupi firman Tuhan. Antara lain, ya banyak banget. Ini antara lain, ya.
lesson learn kita juga dari perjanjian baru. Roma 8 ayat 28, kita semua sudah tahu ya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ayat ini ya sudah dikabarkan oleh Paulus zaman dulu. Jadi zaman dulu pun mereka sudah paham, apalagi kita sekarang ini. Jadi kita pun harus percaya kepada kebenaran ayat ini, bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari ya sepanjang tahun 2022 Allah turut bekerja ya di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kita harus punya paradigma yang positif, yang benar, karena Tuhan tidak pernah punya agenda memberikan kehidupan yang tidak baik kepada kita, tetapi sesuatu yang benar ya, sesuatu yang kita hidupi ya, yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian juga tidak heran kalau Tuhan berkata di Kolose 3:23. Nah, ini memotivasi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apapun yang kamu perbuat, apapun kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka mari kita punya tekad, mari kita perbuat, kita lakukanlah itu dengan segenap hati kita. Seperti untuk Tuhan, ya bukan untuk manusia. Untuk siapa? Ya untuk manusia, untuk kehidupan. Jadi seperti untuk Tuhan. Tuhan nggak butuh, ya Tuhan nggak butuh kita lakukan ini untuk Tuhan, nggak. Tuhan hanya butuh kita menjadi kesaksian dalam hidup ini, mengekspresikan Kristus dalam hidup kita ini, melakukan yang terbaik bagi kehidupan. Nah, sebagai warga negara Indonesia, mari kita berikan yang terbaik untuk Indonesia. Nah, ada hubungannya dengan bangsa-bangsa, mari lakukan yang terbaik untuk bangsa-bangsa. Di keluarga juga lakukan yang terbaik untuk keluarga kita masing-masing. Untuk anak cucu kita, berikan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Ini penting sekali dalam kehidupan kita. Karena itu waktu kita lakukan itu kita lakukan seperti untuk Tuhan. Waktu kita mau melakukan seperti untuk Tuhan, maksudnya itulah kita akan memberikan karya terbaik kita di dalam kehidupan. Karena Kristus waktu turun di bumi, Dia memberikan karya terbesar, karya terbaik. Maka kita pun, di mana Kristus hidup di dalam kita, tentu kita akan menjadi kesaksian karena Kristus yang terekspresikan dalam hidup saudara dan saya untuk memberikan karya terbaik bagi kehidupan. Nah, ini penting sekali. Jadi hidup kita tidak ada ketakutan. Memang hidup ini untuk berkarya, ya, untuk memberikan karya. Ini penting sekali. Ya, sehingga generasi muda kita mengerti bahwa saat kita hidup di bumi adalah memberikan karya terbaik. Karena hubungan kita kepada Tuhan itu sudah selesai. Selesai apa? Kita sudah diselamatkan. Relasi kita Dia dalam roh dan kebenaran. Kalau Tuhan hidup di dalam setiap kita, maka hidup kita menjadi benar. Hidup yang salah, kalau Tuhan kita sadar ada di dalam kita menjadi benar. Ya, ini penting sekali. Maka di sini juga tidak heran, ya, di Ibrani 10 ayat 9 ini kita pegang lagi kata-kata ini. Ini menegaskan kepada kita, ini katanya, ya. Kemudian katanya, sungguh aku. Nah, ini menceritakan tentang Kristus, ya. Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama Ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Nah, jadi waktu Kristus mati di kayu salib, pertama itu ya, Kristus mati di kayu salib untuk menghapus, ya, menggenapkan hukum Taurat dalam kematiannya. Jadi dosa selesai, hukum Taurat selesai. Ya, kemudian ini juga menghapus yang pertama apa? Menghapus bait suci yang pertama. Bait suci yang secara fisik yang ada di Yerusalem itu dihapuskan, dilenyapkan. Ya, dilenyapkan. Supaya apa? Menegakkan yang kedua, menegakkan bait suci yang baru. Yaitu apa? Orang percaya, tubuh Kristus. Orang percaya adalah bait suci yang baru. Nah, inilah yang harus ditegakkan. Di mana Tuhan, ya, bersemayam, Tuhan yang dalam roh itu bersemayam di dalam apa? Tubuhnya, yaitu orang percaya. Orang yang lahir baru di dalam Dia. Nah, ini penting sekali, ya. Ini penting sekali pemahaman ini, sehingga ayat ini sangat menginspirasi, mencerahkan kita, sehingga kita betul-betul tahu bahwa kita telah menjadi bait suci yang baru. Ya, bait suci yang baru. Dan kita
menegakkan apa juga kata yang tadi? Menegakkan yang kedua yaitu apa? Menegakkan relasi yang sebelumnya di dalam bait suci Allah, di hukum Taurat orang melakukan ritual-ritual, berbagai macam ritual-ritual, ya kan? Sekarang apa? Tidak ada dibutuhkan ritual-ritual karena kita menyembah Allah yang kita kenal, yaitu menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Nah, inilah yang perlu ditegakkan dalam kehidupan kita. Dan nah ini dipertegas di Ibrani 9 ayat 8. Dengan ini Roh Kudus menyatakan apa? Bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Apa? Ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Ini bukan sorga di langit sana, bukan saudaraku. Jadi orang-orang pada zaman itu ya tidak paham ya kalau kemah Allah yang pertama itu masih berdiri. Kalau kemah Allah, bait suci Allah, tabernakel masih berdiri, gedungnya di bait suci Allah masih berdiri di Yerusalem, maka mereka nggak ngeh, mereka nggak paham, mereka nggak sadar. Nah, waktu itu dihancurkan, ya, maka Roh Kudus mengingatkan, saudaraku semua, kalian semua telah menjadi bait suci yang baru. Kalianlah tempat kudus itu. Allah bersemayam di dalam kalian, di dalam Roh. Wow, dahsyat banget saudaraku. Ini luar biasa. Kemudian yang perlu kita pahami juga ya di sini bahwa kita sebenarnya telah bersatu dengan Kristus. Nah, ini. Jadi kalau kita tidak paham bahwa kita telah bersatu dengan Kristus, maka kita bisa bimbang. Kita bisa bimbang. Tapi kalau kita sadar menghidupi kesatuan dengan Kristus, maka kita menjadi kuat. Percaya deh, percaya. Mari kita pahami ayat ini. Ibrani 1 ayat 28 katakan. Bukan Ibrani 1 ini, ya. Ibrani 9, ya, Ibrani 9. Ini Ibrani 9. Sorry, tulisan salah. Ibrani 9, ya, Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Nah, catat ini Bapak, Ibu, Saudaraku. Jadi Kristus datang dalam wujud manusia cuma satu kali. Nah, ini harus dipahami nih. Jadi Yesus datang dalam wujud manusia tidak dua kali. Tidak. Dia hanya datang dalam wujud manusia satu kali. Yang bisa dilihat itu satu kali. Baru sesudah itu, the second time, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi waktu dia datang yang kedua kali, bukan dalam wujud manusia, tapi dia telah datang dalam wujud roh. Karena Allah itu roh. Nah, kalau kita paham Allah itu roh, ya, firman itu juga roh. Yesus berkata, perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Nah, gitu. Jadi firman telah menjadi manusia. Ya, Allah menjadi manusia. Apa itu Allah? Itu roh. Jadi waktu Kristus itu menjadi manusia, ya, setelah dia mati dan dia bangkit dalam roh. Nah, dia kembali kepada natur kealahannya, roh. Makanya itu ada gambarnya itu, ya. Ya. Nah, sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, ya. Jadi menganugerahkan keselamatan bagi yang menantikan dia. Yang buka hati maksudnya, yang mau yang sadar bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang. Ya, yang paham itu dia mengerti. Nah, maka di Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Wow, luar biasa banget ayat ini, saudara. Ingat, saudara, Yesus mengetuk. Apakah dia terlihat, saudaraku? Mengetuk pintu hati kita, terlihatkah? Tidak. Tidak terlihat. Waktu kita baca firman, waktu kita mendengarkan firman, waktu ada orang bercerita, berkesaksian tentang Kristus, itulah mengetuk pintu hati. Ya, pintu hati orang itu. Nah, waktu dia buka hati, ya, dia buka hati. Ini Kristus itu sebetulnya ada di dalam setiap orang, tapi kalau orang nggak paham, dia abaikan. Ya, nah, jadi dia ketuk itu, dia ingatkan, aku ada di dalam kamu, aku sayang kamu. Nah, jadi waktu kita maka
jiwa dan roh kita itu nyambung sama roh Kristus, ya, maka kita matching, kita bersatu dengan Dia dan hidup di dalam Dia. Wow, ini luar biasa banget. Maka tidak heran, saudaraku, naik dikit bro. Tidak heran di Kolose 1 ayat 27 katakan, ya. Ya, Kolose 1 ayat 27 naik dikit bro. Nah, di sini tidak heran dikatakan apa, saudaraku? Ya, inilah, ya, Paulus sudah membukakan rahasia ini, saudaraku. Tapi banyak orang yang tidak memahami. Di sini dikatakan dengan jelas, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia di antara bangsa-bangsa lain. Jadi ada rahasia, saudaraku, di antara bangsa-bangsa. Rahasia yang diteliti, yang diriset, dikaji oleh banyak orang, banyak nabi-nabi. Tentang apa sebetulnya? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus ada di tengah-tengah saudara dan saya. Christ in you, the hope of glory. Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan bagi kehidupan umat manusia. Wow, dahsyat sekali saudaraku ini. Ini penting sekali kita tangkap kebenaran ini, saudara. Untuk kita sharingkan kepada orang-orang yang kita temuin. Kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berdiri, mari kita menjadi kesaksian. Mengekspresikan Kristus dalam hidup setiap kita. Luar biasa. Jadi ditegaskan lagi di sini, kita tangkap lagi bahwa sebenarnya kita telah bersatu dengan Kristus. Jadi kita tidak terpisah dengan Kristus. Nah, ini penting untuk menguatkan kita di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak pernah takut apapun, malah kita terus bersyukur dan bersyukur. Kenapa bersyukur? Ya, karena kita sudah bersatu dengan Kristus. Jadi hidup kita tentram, damai. Ya, makanya di sini dikatakan, coba. Sampai ada ayat yang berkata begini loh. Ini luar biasa banget. Ayat ini dulu saya nggak pernah dengar waktu saya zaman-zaman dulu masih muda, waktu saya jadi jemaat. Saya nggak pernah dengar ayat ini dikhotbahkan. Ayat ini luar biasa. Ya, 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan unless, if Christ is not in you, unless, ya apa dia bilang apa? You are disqualified. Kita didiskualifikasi, saudara. Bayangkan. Jadi ini adalah gambaran bahwa dulu Bahtera Nuh, ya, Bahtera Nuh, ya, Nuh dan keluarganya harus ada di dalam Bahtera itu, ya, Bahtera itu. Maka mereka selamat. Sekarang pun kita harus ada di dalam Kristus itu. Kristus pun ada di dalam kita. Maka saudara dan saya pasti selamat. Ini dahsyat sekali, saudara. Jadi kita yang sadar ini, kita yang sudah ngeh ini, mari kita punya tugas untuk mengabarkan kebenaran ini menjadi kesaksian. Bahwa tiap-tiap orang harusnya bahwa Kristus ada di dalam mereka. Ya. Nah, kalau udah deklarasi Kristus ada di dalam kita, maka tidak ada yang perlu dinantikan lagi. Kita menghidupi Dia. Ini penting. Kalau kita bilang Kristus ada di dalam kita, kita masih tunggu-tunggu. Berarti kita mencela-mencela. Kita tidak paham. Kita tidak mengerti kebenaran itu. Kita tidak mengenal siapa itu Kristus. Nah, itu. Kalau ada orang, mohon maaf saya mau katakan, dia bilang, oh, Christ in me, Christ in, tapi aku masih menunggu yang kedua kali dia mau datang. Nah, berarti mohon maaf. Ya, perlu belajar lagi. Artinya apa? Ya, beliau belum mengenali dengan benar siapa itu Kristus. Nah, ini penting. Nah, jadi kita harus betul-betul mengenal Dia. Maka di sini dikatakan ini. Nah, ini kita harus mengenali Dia di dalam 2 Korintus 5 ayat 16-17. Nah, di sini kalau yang mengenali Kristus bisa lihat ini. Maka dikatakan di sini. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Jadi kita pun tidak lagi mengukur orang dengan ukuran-ukuran manusia. Dia katakan begitu ya firman ini. Kenapa? Karena jawabannya di ayat 17. Karena siapa saja yang ada di dalam Kristus, dia telah menjadi ciptaan baru, yaitu manusia roh, manusia rohani, manusia ilahi gitu ya. Nah, di ayat 16 tadi B-nya dan. Nah, ini penting saudaraku. Dan
jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi saudaraku, tidak dibenarkan sesuai dengan firman Tuhan, kita menilai lagi Kristus bisa kelihatan datang dalam wujud manusia. Enggak bisa. Kenapa? Karena para rasul pun di sini sudah berkata, jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Kenapa? Karena murid-murid tahu siapa itu Kristus. Mereka mengenal siapa Kristus. Karena Kristus telah kembali kepada natur kealahannya, yaitu roh. Bahkan disebut roh yang menghidupkan. Nah inilah, saya senang kali berkatakan ini. Ya, di 1 Korintus 15 ayat 45. Roh yang menghidupkan sebagai penggenapan dari apa yang ada di perjanjian lama. Yang diceritakan di Taman Eden, pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu tidak lain adalah digenapi waktu Yesus bangkit menjadi roh yang menghidupkan. Nah, roh yang menghidupkan inilah ya yang bersatu dengan manusia. Ya, bersatu dengan manusia sehingga jiwa dan roh kita itu bersatu dengan Dia, maka kita menjadi hidup dan mengalami hidup kekal di dalam Dia, di dalam Kristus. Nah, ini penting sekali saudaraku. Jadi, kita pun telah menjadi manusia baru di dalam Dia. Nah, Efesus 2 ayat 22 menegaskan kembali sesuai dengan tadi Ibrani 9 ayat 8 tadi. Ya, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi apa? Tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi kitalah sudah menjadi bait Allah yang baru. Bait Allah yang dinanti-nantikan Tuhan, yang dipersiapkan Tuhan. Sehingga Allah tidak lagi tinggal di bait suci, di ruang Maha Kudus, tapi Allah tinggal di orang-orang kudusnya, ya, jemaatnya, gerejanya. Kitalah itu tempat ya Allah bersemayam, Allah berdiam ya dalam roh. Kristus berdiam dalam roh di dalam tubuhnya, yaitu kita orang percaya. Kitalah Yerusalem baru itu. Kitalah para pemenang itu. Kitalah kota yang kudus. Kitalah kota yang kudus yang turun dari surga itu. Dan disitulah Allah bersatu dengan kita. Wow, luar biasa. Roma 8 ayat 9 katakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Nah, kita tidak hidup dalam daging, saudaraku. Apa dalam daging? Kita tidak hidup dalam ritual-ritual. Kita tidak hidup di dalam ritual-ritual lagi untuk menyembah Allah dalam ritual-ritual, motong binatang, ritual-ritual ini. Nggak ada ritual-ritual lagi, saudara. Ya, tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Nah, dalam daging ini konteksnya itu sebetulnya ke sana, saudaraku. Ya, ke sana itu, ke arah kita tidak kepada Tuhan tuh dalam bentuk ritual-ritual lagi, tidak. Tetapi melainkan dalam roh. Ya, kita di relasi kita kepada Tuhan itu dalam roh. Ya. Nah, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Ya, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi penting kata di sini adalah roh itu, roh Kristus itu. Waktu roh Kristus ada di dalam kita, maka relasi kita itu dalam roh, bukan lagi dalam ritual-ritual, ya. Berbagai macam ritual-ritual, tidak lagi seperti itu. Ya. Jadi daging di sini ada hubungan dengan hukum Taurat. Jadi kita nggak ada lagi kaitannya dengan hukum Taurat, tapi di dalam kasih karunia itulah kita hidup. Ya, kita hidup di dalam roh, di dalam kasih karunia, relasi kita dalam roh dan kebenaran. Ini penting sekali. Kemudian 1 Korintus 6 ayat 17. Nah, ini penting sekali kata-kata ini, saudaraku. 1 Korintus 6 ayat 17. Di sini penting sekali, perlu kita pahami ini ayat ini. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Wow, ini gini. Coba yang saya bold itu. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan? Kenapa ada kata-kata ini, saudaraku? Kalau kita mau kaji ya. Jadi begini, saudaraku. Manusia itu diberi apa? Free will, kebebasan. Dia dengar itu, dengar ini semua. Kebebasan untuk memilih. Nah, makanya waktu orang itu memutuskan untuk mengikatkan diri kepada Kristus. Ya, ini penting nih. Jadi kita ini memang bukan upaya kita di dalam mencari keselamatan ini, tetapi apa?
ada kesadaran, apa namanya? Ada renewing mind di sini. Ada perubahan pikiran. Sadar. Oh, jadi kita mengikatkan diri kepada Kristus. Sehingga kita menjadi satu roh dengan Kristus. Wow, ini dahsyat sekali. Inilah saudaraku penggenapan dari apa yang diceritakan di Kejadian 1 ayat 26. Di mana di sana dikatakan, marilah kita menciptakan manusia segambar dan sepeta dengan kita. Nah, itu bukan wujud badan kita, teman-teman sekalian, saudaraku, bukan. Tetapi apa? Ya ini, satu roh. Manusia baru. Kita di dalam Kristus. Nah, inilah yang disebut segambar dan sepeta dengan Allah. Bukan daging kita, tapi manusia baru kita. Ya, yang segambar dan sepeta dengan Allah. Dahsyat sekali. Jadi, Kejadian 1 ayat 26 sudah digenapi, saudaraku. Kita sudah segambar dan sepeta dengan Allah. Bahkan yang dikatakan juga, kita sudah melihat muka dengan muka. Ya, kita sudah bersatu dengan Dia. Kita sudah melihat muka dengan Kristus. Kenapa? Karena kita sudah bersatu di dalam roh itu. Satu roh sudah. Dahsyat sekali. Ya, dahsyat sekali. Oke, saudara. Mari di dalam kehidupan di tahun 2022. Ya, kita berjalan dengan keyakinan iman kita di dalam Kristus. Iman kita mana? Iman yang ada di dalam iman anak Allah. Wow, dahsyat kali ya. Di Galatia 2 ya ayat 20 dikatakan iman, yaitu iman kita hidup dengan iman yang apa? Iman yang ada di dalam iman anak Allah. Imannya Kristus, luar biasa. Jadi bukan iman kita, iman Kristus. Ya, luar biasa banget. Nah, di sini di Roma 8 ayat 31, 35 sampai 39 nyatakan. Ayat 31 kan. Jika Allah di pihak kita, wah kita harus yakin ini Allah ada di pihak kita. Bahkan bukan hanya kita bersatu dengan Dia. Siapakah yang menjadi lawan kita? Nggak ada. Iya, nggak ada ketakutan dalam hidup kita. Percaya deh. Ya, karena saya sudah mengalami juga, Bapak Ibu Saudaraku, saya merasakan beda. Ya, waktu saya menangkap kebenaran ini, saya sudah bersatu dengan Tuhan. Itu berbeda. Paradigma saya, perasaan saya, Pak Mames, semuanya berubah total. Ya, jadi tidak ada ketakutan kita dalam kehidupan kita. Ya, ini penting sekali. Jadi kalau Tuhan ada di pihak kita, kita sudah bersatu dengan Tuhan. Siapa lawan kita? Nggak ada lagi. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Jadi kita luar biasa. Nah, di sini ayat 35 dikatakan apa? Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang bisa memisahkan kita? Karena siapa yang sudah ada di dalam Kristus tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Bagi yang mengerti ya, bukan asal-asalan tadi, yang menangkap kebenaran. Tapi kalau asal-asalan ya semuanya bisa murtad lah, bisa ini ya. Yang kita maksud di sini adalah orang yang mengenal kebenaran, ya. Ya. Penindasan, ya. Apakah penindasan, kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang yang bisa memisahkan kita? Tidak, Saudara. Tak ada pun satu kesulitan apa yang bisa memisahkan kita. Bahkan Yesus sendiri, kalau kita ingat sebagai teladan bagi kita, waktu dia mau mati di kayu salib, dia katakan, Tuhan kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Tapi dia katakan apa? Tapi kehendakmu lah yang jadi. Wow, dahsyat banget, saudara. Kita belajar dari hal itu. Dahsyat sekali, ya saudara. Kemudian ayat 36 katakan, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ini diceritakan oleh Rasul Paulus waktu itu ya. Dia mengalami itu kenapa? Karena dia memperjuangkan Injil kerajaan Kristus ya. Sehingga dia menghadapi banyak tantangan ya. Jadi bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jadi mereka dikejar-kejar ya, karena orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat tidak suka kepada pengajaran Injil Kristus ya. Nah, kemudian ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih dari pemenang ya Saudara, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi oleh Kristus yang telah mati di kayu salib, kita inilah menjadi pemenang.
Nah, kalau kita orang-orang pemenang, percayalah, di tahun 2022, kita tetap saja menjadi orang pemenang. Jadi kita tidak pernah kalah, karena kita adalah pemenang di dalam Dia. Jadi tidak ada hal-hal yang terjadi di dunia ini, apapun yang akan mempengaruhi kita, melemahkan kita. Jadi ingat, kita jangan sampai dilemahkan oleh situasi, oleh ocehan orang, apapun itu, ya, sehingga mengakibatkan kita menjadi down, ya, down, turun, ya, kesehatan bisa jatuh, imunitas turun, nggak ada. Di dalam spirit kita kuat, di dalam kehidupan sehari-hari, karena spirit mempengaruhi tubuh kita, maka kita menjadi kuat, ya, di dalam menghadapi segala hal. Ini penting sekali. Maka kemudian ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ya, jadi ini semua tidak punya pengaruh besar mempengaruhi kita. Tidak ada, ya. Atau kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, dahsyat. Jadi kalau kita sudah bersatu dengan Kristus, maka tidak ada hal yang mempengaruhi kita yang bisa memisahkan kita dengan Dia. Tidak ada. Ini penting sekali, iman kita di dalam Dia ini, ya, di dalam Kristus itu yang kuat kita pegang. Ya, maka untuk itu di nomor 7, mari kita mengekspresikan Kristus. Lanjut. Maka mari dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengekspresikan Kristus dengan senantiasa mengucap syukur dalam kehidupan kita. Nah, Galatia 2 ayat 20 katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Wow, ini sadar banget loh. Ini sadar banget. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus sadarnya seperti ini. Ini ayat ini mengingatkan. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Wow. Jadi mari kita katakan semuanya bersama-sama, ini adalah apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Wow, ini dahsyat sekali saudaraku. Dalam hidupku yang kuhidupi sekarang, di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Oleh iman Kristus. Wow, dahsyat ya. Yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, kita sudah diselesaikan di kayu salib dan kita sudah bersatu dengan Dia. Maka dalam kehidupan kita bersama, ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Mari kita hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara pribadi, keluarga, maupun sebagai komunitas, ya, kekristenan, komunitas murid-murid Tuhan, menaruh pikiran dan perasaan juga yang terdapat dalam Kristus Yesus untuk kita terapkan, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka di ayat 13 katakan, ya, Filipi 2 ayat 13 katakan, karena Allah lah, maka kita sadar Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, di dalam saudara dan saya, di dalam kita, di dalam anak cucu kita. Makanya anak cucu kita juga harus menangkap kebenaran ini supaya mereka paham, ya, bahwa apa? Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya siapa? Tuhan yang lakukan melalui saudara dan saya. Luar biasa. Luar biasa banget. Jadi tidak ada upaya kita. Upaya kita tadi cuma apa? Buka pikiran, mengikatkan diri dengan Dia. Kita mengikatkan diri, kita menyatu dengan Dia. Kita terima Dia. Jadi upaya kita cuma buka hati, terima Dia. Sehingga kita terikat, bersatu dengan Kristus. Nah itu. Ini penting. Setelah itu apa? Tuhan yang melakukannya. Pikiran Tuhan yang terekspresikan. Itu kalau kita betul-betul mau betul-betul menikmati, menghidupi Kristus hidup dalam kita. Nah, dan ini juga diingatkan saudara, ini waktu murid-murid masuk dalam pencobaan aniaya waktu itu, maka dikatakan ini, ya, Matius 10 ayat 28 berkata, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, karena mereka akan dianiaya waktu itu, ya. Jadi kamu jangan takut. Nah, ini menguatkan, ya, menguatkan kepada murid-muridnya. Yesus menguatkan. Jangan kamu takut yang bisa membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Nah, jadi
maupun pedang apapun itu, ya waktu itu murid-murid itu dia dikuatkan oleh pernyataan Yesus ini sehingga mereka tidak takut karena mereka cuma bisa membunuh tubuh, tapi jiwa mereka tidak bisa bunuh. Maka dikatakan di sini, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Nah, di sini takutlah di sini tidak sama yang di depan. Takutlah di sini saya mengartikannya hidupilah, ya, hidupilah Kristus, hidupilah Tuhan itu, ya. Kenapa? Kita harus menghidupi Dia, bukan hanya kagum sama Dia, tapi hidupilah Dia, hidupilah Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang berkuasa, ya, membinasakan baik jiwa maupun tubuh. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, mari dalam mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus, mari kita mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah, ya, di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Ya, maka kenapa? Mengapa kita harus mengucap syukur? Ya, kalau kita sudah mengucap syukur, saudaraku, percaya deh, coba alami masing-masing, kita alami, pasti kita merasa lebih tenang. Ya, kalau kita mengucap syukur, ya, itu kita mendapatkan ketenangan di dalam batin kita, dalam hati kita itu ada ketenangan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, selanjutnya ajakan kita pada hari ini, mari kita ajakan bagi kita semua, saudaraku. Ya, ajakan bagi kita semua, kita bersama. Mari kita tetap jangan takut di dalam kehidupan kita sehari-hari selama tahun 2022, ya, berjalan di tahun 2022. Jangan takut, mari kita tetap mengucap syukur, dan kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berdiri, tetap menjadi kesaksian untuk mengekspresikan Kristus dalam hidup saudara dan saya, baik kita pribadi maupun sebagai komunitas, dimanapun kita ada. Maka di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun situasinya, apapun keadaannya, apapun risiko yang ada, apapun yang terjadi, saudara, ya, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, baik melalui TV, sosial media, baik juga pertemuan langsung kita dengar orang ngomong apa, ya, kita lihat secara mata dengan kasat mata kita, apapun itu, ya, jangan pernah menggoyahkan kita. Ya, apapun yang dirasakan, jangan menggoyahkan kita. Kita harus tetap kuat di dalam Kristus, sehingga kita dipimpin oleh Roh, ya, pimpin oleh Kristus. Maka tubuh kita, ya, badan kita ini, ya, menjadi lebih tenang. Kenapa? Karena kita dipimpin oleh Roh, ya, karena Roh itu yang menguatkan jiwa kita, sehingga jiwa kita tidak tergoyahkan, pikiran kita tidak terpengaruh, sehingga imunitas tubuh kita juga tetap kuat. Kesehatan kita juga terjaga. Ini penting sekali. Tapi kalau pikiran kita, jiwa kita goyah, limbung, ya, terpengaruh, nah, kita bisa kacau. Nah, kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Untuk itulah kita semua perlu renewing mind. Orang yang kita layani perlu renewing mind, pembaharuan pikiran. Sehingga kita benar-benar mengalami apa? Kedewasaan penuh di dalam Kristus. Kita bukan bayi rohani lagi. Kita benar-benar mengalami Kristus sehingga jiwa pikiran kita tuh tenang. Rest in Christ, kita selamat di dalam Dia. Nah, artinya apa? Kita betul-betul mengenal siapa itu Tuhan kita. Kita mengenal Dia. Ada kesatuan kita, kesatuan roh, menjadi satu roh di dalam Kristus. Ya, iman Kristus yang kita hidupi di dalam kehidupan kita. Iman Kristus, ya, kesatuan iman kita. Kemudian ada kepenuhan Kristus di dalam kita. Ini penting sekali. Nah, makanya saudaraku, jangan kita seperti Efesus 4 ayat 14, ya. Jangan sampai kita saudaraku, di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang mudah diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia. Jadi kalau ada cerita akhir zaman sekarang, akhir zaman itu ini, jangan kita terpengaruh, saudaraku, karena akhir zaman telah berlalu. Kita hidup di dalam kasih karunia. Kita hidup di dalam menikmati hidup di dalam Kristus itu.
sehingga kita bisa memberikan karya terbaik kita. Jadi kita tidak ditakut-takuti dalam hidup kita. Sehingga kalau kita ditakut-takuti, kita tidak bisa memberikan karya apapun. Kenapa? Karena kita ketakutan. Nanti malam dia mau datang, itu mau datang, ini begitu. Dia datang seperti pencuri. Itu semua sudah selesai, saudaraku. Jadi kita jangan ditakut-takuti oleh pengajaran-pengajaran yang membingungkan itu. Hidupi Kristus dalam hidup. Do the best in our life. Berikan karya yang terbaik bagi kehidupan ini. Bagi keluarga, anak, cucu, berikan yang terbaik. Bagi bangsa dan negara, berikan yang terbaik. Bagi bangsa-bangsa, kalau kita punya relasi, lakukan yang terbaik. Ini yang penting. Ini yang penting. Maka kita pun sebagai pengajar, kita pun share kepada orang. Mari kita baca di 1 Timotius 4 ayat 16. Maka ini penting, saudaraku. Awasilah dirimu sendiri. Dan awasilah ajaranmu. Nah, maka kita mengawasi diri kita, ya, mengawasi juga pengajaran kita. Saya kalau salah sekarang ini, saudaraku, saya tidak berani mengajar kalau salah. Saya tidak berani omongkan kalau hal salah. Ya, makanya CCM berdiri, Christ Center Ministry berdiri karena kita ingin kembali kepada kemurnian, ya, pengajaran Kristus yang alkitabiah. Nah, ini maka berdirilah CCM. Saya keluar dari berbagai tempat itu, keluar dari pelayanan yang saya lama di tempat-tempat yang lama, mendirikan ini bersama teman-teman sekalian, Christ Center Ministry ini. Kenapa? Karena ini salah satu ayat yang mendorong saya, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, ya. Bertekunlah dengan semua itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Jadi kita punya dampak yang sangat luas, saudaraku. Maka mari kita jangan sembarangan kita mengajar. Ya, jangan sembarangan kita mengajar hal-hal yang berbeda dengan apa yang Tuhan perkatakan. Saudaraku, saya mengajak saudara semua tetap mute suaranya. Saya mau mengajak kita menyanyikan lagu Haleluya, dan kita mau berdoa untuk saudara. Ya, jadi mute, saudara nyanyi di tempat. Biar suaranya tidak terlalu ramai, saya akan bernyanyi bersama dengan istri saya. Kita nyanyi lagu Haleluya. Nanti kita berdoa, apapun yang menjadi kebutuhan saudara, apapun yang menjadi masalah kita, kita mau berdoa untuk pergumulan kita, untuk apa-apa yang kita hadapi di tahun 2020. Mari kita nyanyikan satu lagu, tetap di mute saudaraku, supaya suaranya tidak ramai. Ya. Haleluya, 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 haleluya. Saudaraku, untuk memasuki tahun 2022, apapun yang akan kita hadapi, saudaraku, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi percayalah, saudaraku, percayalah, manakala kita menangkap kebenaran, kita mengerti kebenaran, di mana kita ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita, dan kita sudah bersatu dengan Dia, maka jiwa kita menjadi tenang, jiwa saudara menjadi tenang. Inilah yang perlu kita kabarkan. Inilah yang perlu kita beritakan kepada banyak orang, saudaraku. Kemanapun saudara pergi dan dimanapun saudara berdiri. Karena hati Kristus ada pada saudara dan saya. Kristuslah yang melakukannya. Baik kemauan maupun perbuatan melalui saudara dan saya. Buka hatimu, saudaraku. Buka hatimu. Tuhan ingin memenuhimu dengan kasih-Nya.
Dan kasih-Nya tidak berhenti pada saudara dan saya. Kasih-Nya akan mengalir melalui saudara dan saya kepada banyak orang. Banyak orang menantikan, banyak orang ingin mendengarkan kebenaran. Kebenaran yang benar-benar benar. Seturut dengan apa yang Alkitab katakan, saudaraku. Saudara, jangan pernah takut, saudara. Mari senantiasa mengucap syukur. Apapun permasalahan yang kita hadapi, saudara, jangan buat kita undur. Jangan buat kita lemah. Karena Tuhan ada dalam saudara dan saya. Percaya, saudaraku. Percaya. Mari komit. Komit. Buka hati saudara. Biarkan dia mengalir. Mengalir dan mengalir. Melalui saudara dan saya. Dan saudara, saya juga mau berdoa bagi saudara-saudara, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, yang membutuhkan pekerjaan tetap. Kemudian juga ada mungkin yang kurang sehat, yang butuh keharmonisan di tengah keluarga, hubungan suami istri, anak cucu, dan sebagainya. Juga masalah bisnis yang mungkin melemah, ya kita mau percaya Tuhan juga berkati di tahun 2022. Dan juga pelayanan-pelayanan kita. Mari kita berdoa, saudaraku. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih akan kebenaran firman-Mu. Engkau telah memberikan renewing mind kepada kami. Engkau telah membukakan pikiran kami. Dan kami percaya kami sudah bersatu dengan Engkau, Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau bersahati, bersepakat, berdoa di dalam nama Yesus. Kepada sahabat-sahabat kami, keluarga atau anak cucu yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau mendengar doa mereka dan kami juga berdoa. Siapapun mereka, saudara-saudara kami ini, Tuhan. Beri mereka hati yang kuat. Sehingga mereka terus mengusahakan apa yang menjadi potensi mereka. Mereka tetap gigih berjuang dan Engkau memberkati usaha mereka. Sehingga mereka berhasil mendapatkan pekerjaan yang tepat. Yang Tuhan sudah pilihkan untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, semua di dalam pekerjaan mereka. Apapun pekerjaan mereka yang Tuhan percayakan. Apapun bisnis yang mereka kelola Tuhan. Tuhan, berkati semuanya Tuhan. Bisnis yang datangnya dari Tuhan, Tuhan beri hikmat kepada sahabat-sahabat untuk mempunyai inovasi-inovasi baru di dalam zaman ini, di zaman tahun 2022. Sehingga mereka bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kalau di antara kami ada yang kurang sehat atau sakit, Tuhan, Engkau lebih tahu dari apa yang kami tahu. Kami menghidupi-Mu dalam hidup kami. Manakala jiwa kami dikuatkan, jiwa kami dimenangkan, maka itu juga akan mempengaruhi struktur tubuh kami. Karena hati yang gembira adalah obat. Kami gembira di dalam Engkau, Tuhan. Tuhan, hari ini kami aminkan bersama sahabat-sahabat kami. Kami bersatu, bersepakat. Apapun yang menjadi penyakit sahabat-sahabatku, orang yang membutuhkan kesembuhan Tuhan. Tuhan, Engkau yang jamah, Engkau yang sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, darah-Mu mengalir, ya Tuhan. Di dalam kami semua. Kami sudah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus. Kami telah menjadi orang baru, manusia baru di dalam Engkau dan Engkau hidup. Engkau yang menyemangati kami di dalam hidup kami. Kesembuhan, apapun penyakit kami, kami aminkan bersama-sama. Kami sehat dan sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Baik dalam kehidupan kami sebagai orang tua, sebagai opa, sebagai oma, sebagai atasan di pekerjaan, apapun tugas dan fungsi kami Tuhan. Tuhan berkati kami. Hikmat yang datang dari Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kami.
Di dalam masa-masa apapun yang mau diambil keputusan Tuhan, Engkau campur tangan. Engkau senantiasa campur tangan di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi maupun keluarga. Sehingga kami tetap bisa menjadi kesaksian dimanapun kami semua ada, Tuhan. Kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah kami anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Kami serahkan kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan untuk mengarungi, berjalan bersama Engkau. Karena Engkau adalah Allah Tuhan yang menyertai kami, ada di dalam kami. Kami berjalan tidak sendiri, tapi berjalan bersama Engkau. Kami percaya di dalam Kristus, di dalam nama Yesus, kami bisa memberikan karya-karya terbaik sesuai dengan potensi yang Tuhan berikan untuk mengalir dan mengalir bagi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam nama Yesus yang kita menerima janji-janji Tuhan dan mengaminkan dalam hidup kita rencananya, janji-janjinya ya dan amin dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Sama-sama di dalam nama Yesus, mari kita katakan amin, 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 amin. Thank you, bro. Amin. Terima kasih Pak Pastor Pak Rundungan Girsang untuk serinya dan Ibu Ediana yang sudah menyanyikan lagu Haleluya. Luar biasa firman-Nya. Jangan takut, tetap bersyukur di tahun 2020. Tuhan Yesus tidak pernah janji tidak ada masalah, tapi Dia berjanji akan selalu beri kekuatan dan menyertai kita. Jadi, masuki tahun 2020 ini tetap semangat dan jangan takut, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, amin, amin, amin.